Kawan-kawan, saat ini Pak KMKC kan masuk di rutannya Pak Mabes Polri. Tahu nggak kalian nanti bagaimana dia kalau pindah ke LP, Lembaga Pemasyarakatan? Jangan kalian pikir di sana dia tidak ditunggu juga, ditunggu kawan. Ditunggu. Karena semua berbagai macam jenis kejahatan kawannya. Yang paling dibenci tali air, kejahatan tali air itu atau pemerkosaan, pokoknya menghamili orang kayak gitu. Baru yang seperti ini kawan, menista-nista agama ini. Karena di dalam penjara itu ya sudah kita maklum lah. Orang beragama isinya itu kawan. Kecuali di situ orang ateis atau orang-orang apa beragama, enak kita kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam sahabat muslim Bersatulah Channel. Berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah statement dari sang debater alias Rudy Yohanes, yang mana di dalam video di channelnya mengatakan bahwasanya MKC itu sebenarnya sudah ditunggu oleh penghuni lembaga pemasyarakatan. Jadi di sini Rudy Yohanes mengomentari sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim dan penasihat hukum MKC. Kenapa begitu terburu-buru dan terlalu mengangkat tema atau topik MKC, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya MKC telah dipukuli oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dan menurut Rudy Yohanes, aksi yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim beserta para penasihat hukumnya itu terlalu membesar-besarkan ya, terlalu mengumandangkan kasus dari MKC tersebut. Justru menurut Rudy Yohanes di sini, kalau semakin besar kasus tersebut diketahui oleh publik, maka resikonya akan lebih besar lagi karena penghuni LP Lembaga Pemasyarakatan sudah menunggu MKC. Begitu kata Rudy Yohanes. Oke sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Pertama yang saya minta, bagaimana berita MKC sebenarnya, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Saifuddin. Terima kasih juga rekan-rekan di seluruh penjuru, termasuk di Amerika dan di tempat lainnya. Perlu saya jelaskan mengenai perkembangan daripada penanganan perkara Bapak MKC atau Bapak Haji Kusman, lengkapi mendiknya atau administrasi penyidikannya. Kemudian setelah ditangkap dia di Bali tanggal 25, segera dilakukan pemeriksaan di Polda Bali, dan pada sore malam harinya sudah tiba di Jakarta, diperiksa lagi tanpa didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Kemudian setelah selesai diperiksa pada tengah malam, beliau segera dimasukkan ke rutan Bareskrim Polri, yaitu di basement 1, sedangkan diperiksa di lantai 15. Rupanya di sana dia sudah ditunggu-tunggu oleh seorang berpangkat Irjen Pol aktif atau anggota polisi aktif yang sedang menjalani tahanan karena dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dan kawan-kawan, yaitu salah satunya adalah pimpinan Laskar Jihad Ormas tertentu beserta kawan-kawannya. Maka setiba di sana, maka tersangka yaitu Irjen Pol bisa leluasa masuk ke kamar atau ke ruangan sel daripada MKC lalu melakukan penganiayaan sekira pukul 1. Nah, kawan, itulah konferensi pers yang pertama. Di situ dijelaskan begini. Ini kok punya apa ya? Bentar ya.
Dijelaskan di situ begini, bahwa mereka menceritakan bagaimana kronologis Pak MKC sampai di Bareskrim. Dan mereka mengatakan bahwa Pak MKC sudah ditunggu, kawan. Harusnya mereka ini sadar. Bagaimana mereka bisa menunggu? Artinya berita Pak MKC ini sudah didengar banyak orang, ya. Dan begitu berita ini didengar, maka terjadilah yang namanya pemukulan. Ya, artinya sudah ditunggu, artinya sudah dipersiapkan. Kawan-kawan, saat ini Pak MKC kan masuk di rutannya Pak Mabes Polri. Tahu nggak kalian nanti bagaimana dia kalau pindah ke LP, Lembaga Pemasyarakatan? Jangan kalian pikir di sana dia tidak ditunggu juga, ditunggu, kawan. Ditunggu. Karena semua berbagai macam jenis kejahatan, kawannya. Yang paling dibenci tali air, kejahatan tali air itu atau pemerkosaan, pokoknya menghamili orang, kayak gitu. Baru yang seperti ini, kawan, menista-nista agama ini. Karena di dalam penjara itu ya sudah kita maklum lah. Orang beragama isinya itu, kawan. Kecuali di situ orang ateis atau orang-orang apa yang beragama, enak kita, kawan. Tetapi situ orang beragama. Sekarang ini sudah tersiar ke LP. Ini hebatnya, kawan. Loh kok bisa begitu sang debaters? Aku pun tidak ngerti, kawan, caranya gimana. Tetapi yang pasti orang LP itu ada saudaranya. Maka mereka tonton TV. Semakin banyak kau berkoar, semakin banyak kau memancing-mancing ke amarah mereka. Ini yang kutakutkan, kawan. Sampailah mereka nanti di lembaga pemasyarakatan. Oh, ini di MKC itu. Lebih ngeri lagi perlakuannya di lembaga pemasyarakatan daripada di kantor polisi. Kalau di kantor polisi, kawan, itu masih terlihat orang. Kalau di LP itu agak sulit, kawan. Kenapa? Di situ kita tidak ada lagi kekhususan. Tidak ada lagi masuk satu kamar satu orang atau isolasi. Ada isolasinya, tetapi isinya juga agak satu orang. Kamar gelap pun tidak satu orang isinya. Karena pernah saya tanya orang-orang dari sana, berlima orang isinya. Tak ada cahaya matahari, jadi orang tuh makan, minum, berak di situ, ya. Nah, ini yang kutakutkan nanti kalau dia ditunggu pula dia. Udah datang dia, hore, di Bali lagi. Rudi Yohanes menyayangkan kenapa begitu cepat reaksi dari Saifuddin Ibrahim dan tim penasihat hukum dari MKC tersebut menggembar-gemborkan kasus MKC ini, mengangkat kasus ini ke permukaan, sehingga dengan begitu imbasnya akan lebih luas lagi diketahui oleh publik, dan otomatis penghuni dari lembaga pemasyarakatan pun akan tahu bahwasanya akan datang seorang MKC, sang penista agama. Saya menilai Rudi Yohanes lebih peduli nasib MKC daripada Saifuddin Ibrahim sendiri. Because I know somewhere deep down in my heart. Kita nggak bisa menjenguk ke sana, kawan. Beda dengan di rutan itu, ya. Buktinya bisa bocor. Bisa sampai keluar berita itu. Kalau di sana nggak bisa, kawan, sulit. Bukan aku bilang nggak bisa, sulit. Dan kalian perlu ingat, ada istilah namanya terukur. Dan orang itu sudah tahu itu, kawan, terukur itu bagaimana. Karena orang-orang di sana pertama masuk semua mengalami hal yang sama. Ya, kawan-kawan, ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang saya khawatirkan kemarin. Berjuanglah kalian, berjuanglah. Tetapi jangan dulu kalian umbar-umbar, terus mancing-mancing, kawan. Wah, ini begini, ini begini. Kalian harus tahu dulu posisi kalian di mana, kawan. Kecuali kalian penjahat, katakanlah penjahat karena mencuri, karena lapar, itu kalian aman, kawan. Tapi yang paling dibenci orang penjahat itu di dalam sel itu, pertama tali air. Itu di Balsem, kawan. Saya dengar itu. Tetapi nggak keluar, tetapi nggak ada di situ laporan ke HAM, laporan nggak ada. Di luar negeri pun begitu, kawan, bukan hanya di Indonesia. Itu sudah hal yang sewajarnya. Kalau kita nggak mau, kawan, ya sudah. Jangan kita masuk penjara, kawan. Loh, kok dibilang aku sok tahu? Tidak. Ahmad Dhani aja cerita. Kemarin kan kalian tontonlah di Kebersier itu. Gak percaya, kalian tanya semua orang yang masuk penjara.
Itu hukumnya kawan. Itu tidak ada memang dianjurkan pemerintah, tidak. Tapi maksud kalian apakah satu orang satu kamar? Tidak juga kawan. Karena angka kejahatan meningkat. Beda dengan di Belanda. Penjara tutup karena tidak ada penjahat. Kali ini kawan. Seperti telah kita ketahui bersama, langkah yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte adalah tindakan terukur. Artinya beliau ini sudah mengetahui nanti akibatnya seperti apa, dan dia bahkan gentle, ingin mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia perbuat, karena terpanggil oleh Giroh membela agamanya ketika ada seseorang yang menghina agamanya. Dan memang adat seperti itu memang sudah lumrah dan lazim di penjara manapun ya. Seperti dikatakan oleh dari pengacara Kristen sendiri, mengatakan hal seperti itu adalah wajar, disebutnya dengan biskuit Roma seperti itu. Piro mas? Mana aku sana? Jus? Paham ya kawan-kawan ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi kawan dikit ya. Pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 3 jam dari sekira pukul 1 sampai dengan jam 3 tanpa ada yang melerai, tanpa ada yang menghentikan. Nah, dia berbicara di penjara disiksa tanpa ada yang melerai, tanpa ada yang menghentikan. Inilah yang harus kita pahami kawan. Ada namanya hukum tidak tertulis di dalam penjara itu kawan. Yang bisa menghentikan itu adalah raksasanya. Di luar karutannya atau polisi lah. Raksasanya itu artinya yang paling geng lah di situ, yang paling bos. Kalau tidak bos, jangan coba-coba menghentikan kawan. Kau yang dibal-bali. Kalau beranjak dari keterangan orang entah benar entah tidak, itu kan masih dalam tahap penyidikan. Kita dengar ya, dia bilang sudah ditunggu ramai orang memukuli, tak ada yang menghentikan. Ya memang di sana begitulah. Kalau mau dihentikan di pasar. Di pasar kalau dipukuli dihentikan orang. Kalau di dalam sel siapa yang kita harapkan menghentikan? Mama kita. Dia di luar sel nggak tahu. Polisi dia sendiri menjelaskan mereka ditahan di basement. Kan begitu. Dan hebatnya bisa jadi orang itu tidak berteriak seolah-olah dipukul, tapi berteriak misalnya ketawa-ketawa senang. Hore, mantap kau, mantap gitu. Saya hanya tergelitik ingin mengomentari statement dari penasihat hukum MKC tadi yang mengatakan bahwasanya MKC dipukuli 3 jam. Saya tidak bisa membayangkan kalau 3 jam dipukuli terus-menerus, mau sebonyok apakah MKC. Yang jelas lebih bonyok daripada foto yang beredar sekarang. Orang tangannya Jenderal Napoleon itu kayak gedenya kayak gitu, sekali hantam mungkin si MKC sudah tersungkur gitu, apalagi kalau dianiayanya selama 3 jam. Nah inilah framingnya ini selalu dibikin-bikin yang dibesar-besarkan begitu. Oke sahabat, itulah tadi reaksi atau tanggapan dari Rudy Yohanes yang mengkritisi tentang begitu cepatnya dan begitu semangatnya Saifuddin Ibrahim di dalam mempublikasikan dan mengangkat kasus MKC ini ke permukaan, sehingga akan lebih luas lagi terpublikasikan dan warga dari lembaga pemasyarakatan pun akan tahu dan bahkan akan menunggu kedatangan si MKC, sang penista agama tersebut. Oke sahabat, terima kasih telah menyimak hadir di sini. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.